Ke Chelsea bagus, masalahnya Graham Potter masih bingung. Graham Potter diperingatkan untuk lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan mengelola skuad Chelsea. Potter dinilai belum cukup berpengalaman untuk menangani tim top selevel Chelsea. Potter ditunjuk sebagai penerus Thomas Tuchel bulan September lalu. Di bawah kepemimpinan Todd Boehly, Chelsea mencoba membuat perubahan besar yang dimulai dengan pemecatan Thomas Tuchel. Potter dipercaya bisa memperbaiki performa Chelsea yang sempat merosot di bawah Tuchel. Rapor Potter selama menangani Brighton memang layak diacungi jempol, salah satu yang terbaik untuk ukuran tim mediocre. Masalahnya melatih Chelsea adalah tantangan dan kondisi yang jauh berbeda bagi Potter, yang menghadapi tekanan ekstra dan harus memberikan jawaban dengan segera. Potter dikenal sebagai salah satu pelatih terbaik dalam mengorbitkan pemain-pemain muda. Ada banyak pemain Brighton yang namanya menjadi dikenal setelah dilatih oleh Potter. Biar begitu, kondisi The Blues sekarang jelas jauh berbeda. Chelsea punya banyak pemain top, bahkan skuad mereka jadi salah satu yang terbaik di liga. Saya adalah penggemar Potter. Bagaimana bisa Anda tidak mengagumi apa yang sudah dia lakukan? Saya suka cara dia muncul di permukaan, ujar analis Talksport yakni Danny Murphy. Dia cerdas, pandai berbicara, dan sosok sepak bola yang baik. Namun saya kira baru-baru ini dia menunjukkan kurangnya pengalaman melatih klub top dan menangani pemain top. Chelsea saat ini ada di peringkat ke-8 klasemen sementara Liga Inggris. Potter sudah menangani tim dalam beberapa bulan terakhir, tetapi belum ada perkembangan signifikan. Bahkan Chelsea menelan 3 kekalahan beruntun sebelum jeda Piala Dunia 2022. Memang itu tak bisa dihindari, namun saya kira perubahan terus-menerus dalam formasi dan starting 11 bukanlah cara terbaik untuk menangani pemain-pemain top. Mereka bermain melawan tim dengan kualitas yang lebih rendah, tapi justru tim lawan tampak lebih baik dari seharusnya. Ini dikarenakan kelemahan Chelsea sendiri. Potter harus mencari cara menemukan taktik yang tepat untuk membawa Chelsea mengalahkan tim yang lebih baik dari mereka. Lanjut Murphy. Christopher Vivell resmi bergabung sebagai direktur teknik. Chelsea melanjutkan proses rekonstruksi manajemen mereka yang sudah berlangsung dalam beberapa bulan terakhir. Proses ini berlangsung setelah transaksi kepemilikan ke Todd Boehly. Beberapa sosok penting di dalam manajemen klub mengundurkan diri atau diputus kontraknya akibat perubahan ini. Posisi direktur teknik menjadi salah satu bagian yang kosong. Sebelumnya posisi itu diisi oleh legenda The Blues yakni Petr Cech. Ia menjadi penghubung antara seluruh tim di dalam klub dengan pihak manajemen. Setelah melalui proses yang berlangsung selama beberapa bulan, Chelsea akhirnya resmi mendatangkan Christopher Vivell, direktur teknik baru klub paling barat itu. Sebelumnya dikenal sebagai sosok yang mengisi posisi serupa di Leipzig. Chelsea sedang berada dalam proses pembangunan proyek yang menarik dalam tingkat sepak bola global, dan saya sangat bangga dapat bergabung dengan klub ini. Terdapat potensi yang sangat tinggi untuk meraih kesuksesan dan berkembang di era kepemilikan baru Graham Potter dan tim-tim lain yang ada di dalam klub. Terdapat pola pikir dengan daya tahan tinggi yang didukung analisis, data, dan inovasi, dan saya ingin menjadi bagian dari proses ini, ucap Vivell dikutip dari situs resmi klub. Penunjukan Vivell diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pemantauan secara rekrutmen pemain, aspek yang menjadi salah satu kekurangan utama Chelsea dalam satu dekade terakhir. Kejutan, Chelsea segera capai kesepakatan dengan talenta muda asal Brazil. Jelang berlangsungnya Liga Inggris paruh kedua, Chelsea sudah hampir mencapai kesepakatan dengan talenta muda Brazil, yakni André Santos.
Chelsea terus berusaha untuk mengumpulkan talenta-talenta muda terbaik agar bisa menjadi seorang bintang di masa mendatang. Beberapa waktu lalu, mereka hampir mengamankan striker muda asal Pantai Gading Davida Fofana dari klub Molde. Sebelumnya lagi, Chelsea juga sudah mencapai kesepakatan dengan Leipzig untuk kepindahan penyerang terbaiknya Christopher Nkunku. Hanya dalam waktu 1 bulan, Chelsea sudah dikaitkan dengan 3 pemain yang berbeda. Terbaru, gelandang timnas Brasil kelahiran 2004 Andrés Santos. Santos merupakan salah satu talenta muda terbaik asal Brazil dikarenakan telah menjadi pemain penting di klubnya Vasco da Gama. Pemain itu telah memainkan 36 pertandingan di semua kompetisi musim ini dan mencetak 8 gol. Andrés Santos merupakan pemain terbaik keempat di klubnya dikarenakan dampak yang ia berikan di lini tengah. Gelandang tersebut mencatatkan intersepsi sebanyak 26 kali dan memenangkan tackle sebanyak 62 kali pada musim ini. Dengan kemampuannya, ia digadang-gadang memiliki gaya bermain yang mirip seperti Jude Bellingham dan Romeo Lavia, sehingga membuat Chelsea bergerak untuk mendapatkannya. Beberapa waktu lalu, Fabrizio Romano mengonfirmasi bahwa Chelsea selangkah lagi akan mencapai kesepakatan dengan Andrés Santos. Laporan itu disampaikan Fabrizio Romano melalui Twitter resminya dengan menyebutkan jika kesepakatan sudah mencapai tahap akhir. Chelsea sekarang hampir mencapai kesepakatan dengan Andrés Santos. Gelandang Brasil kelahiran 2004 itu diharapkan bisa segera bergabung dengan klub. Here we go. Persyaratan pribadi hampir tercapai. Kini kesepakatan sudah mencapai tahap akhir. Vasco da Gama akan menerima 70% dari biaya transfer, kata Fabrizio Romano melalui akun Twitternya. Dengan demikian, Chelsea berhasil mengalahkan Newcastle dan Man City yang juga dikabarkan tertarik dengan Andrés Santos. Jurnalis bernama David Ornstein juga turut menyampaikan bahwa Santos pada akhirnya memilih Chelsea alih-alih bergabung dengan Newcastle atau Man City. Diperkirakan bahwa persyaratan pribadi tidak akan menjadi masalah hingga pada akhirnya Santos akan segera merapat ke pelukan Graham Potter.